Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Saya percaya kita semua yang ada di rumah walau hari ini tidak berkumpul bersama-sama, Tuhan mau gereja Tuhan bukan hanya gedungnya saja yang Tuhan lihat, tetapi setiap pribadi yang ada di tempat ini, di rumah masing-masing, setiap kita yang ada di rumah masing-masing. Kita percaya kalau kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan ada bagi kita. Tuhan hadir di dalam hati dan kehidupan kita. Tuhan melihat hati kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan satu pujian. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, dan kekuatan-Mu itu menopang seluruh kehidupanku. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku. Engkau tempat perlindunganku, perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku,
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita percaya bahwa di dalam darah Yesus ada kuasa. Maka mari hari ini, saat ini kita katakan dalam nama Yesus segala sakit penyakit, segala kuasa, segala virus aku tolak di dalam nama Yesus. Dan kemenangan kita peroleh hari ini, haleluya. Maukah engkau bebas dari dosa? Sebab dalam darahnya ada kuasa, haleluya. Haleluya. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya, ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah engkau bebas dari nafsu? Bebas dari nafsu. Dalam darahnya ada kuasa. Datang padanya dia akan sucikan. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa dan dibasuh oleh darah kudus. Di dalam kuasa darahnya, katakan sama-sama, ada kuasa. Amin. Haleluya. Dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa. Amin. Haleluya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Hanya Dia milik kita di bumi dan di sorga. Allah yang kita andalkan, Allah sumber kekuatan kita. Allah sumber kuatku. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Hanya Engkau Tuhan milik kami di bumi dan di surga. Engkau yang memberikan kekuatan bagi setiap kami, Yesus. Oh, haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Engkau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan
kekuatan kita, Dia yang memegang hidup kita. Maka jangan pernah ragu-ragu lagi mengikut Tuhan, sebab Dia Allah yang setia, Allah yang selalu ada buat kita. Amin, haleluya. Tidak pernah ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan, sebab Engkau memegang hidup kami Yesus. Haleluya. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya Yesus. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita bersama-sama mendengar firman Tuhan. Kita mau buka hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan, supaya kekuatan Tuhan itu limpah atas setiap kita. Tuhan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu itu di dalam hidupku Tuhan. Haleluya. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan berdiri
Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur malam ini untuk apa yang sudah Tuhan lakukan buat hidup kami. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi atas seizin Tuhan. Dan Tuhan punya rencana yang indah atas bangsa kami, atas hidup kami, atas hidup umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang selalu rindu memberkati setiap umat-Mu Bapa. Mari Tuhan berbicaralah melalui hamba-Mu, jadikan hamba-Mu saluran berkat. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima firman, urapi hamba-Mu yang sederhana ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman, bersama-sama dengan iman katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan setiap umat manusia, Allah pegang kendali. Dan puji Tuhan kalau hari ini Tuhan izinkan kita tidak ada bersama-sama untuk berkumpul di dalam gedung gereja untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya setiap kita yang mendengarkan program ini, video ini pasti diberkati oleh Tuhan. Percayalah bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi karena Allah punya rencana. Dan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada petang malam hari ini, saya beri tema dengan judul Kuat Menghadapi Masa Krisis. Kita tahu bahwa sekarang ini bangsa kita, bukan hanya bangsa kita, bahkan di belahan dunia ada beberapa bangsa yang menghadapi krisis hari ini. Kita tahu bersama virus corona ya, yang sekarang melanda Italia, Iran, Korea, dan bangsa kita pun sedang dilanda oleh virus corona. Dan kita tahu bahwa update terakhir di Jakarta ada 450 orang yang terjangkit virus ini. Di Jawa Timur ada 15 orang. Dan ada beberapa orang, ada 73 orang pasien dalam pengawasan. Itu terjadi di Jawa Timur. Maka pemerintah khususnya Kota Malang menghimbau bahwa gereja-gereja, tempat-tempat ibadah tidak melakukan ibadah di tempat untuk bergerombol dalam sebuah gedung. Karena itu rentan untuk terjadinya penularan virus. Kita tahu di Korea seorang hamba Tuhan besar yang jumlah jemaahnya sangat besar meminta maaf karena di situ terjadi penyebaran yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, mari hari ini bangsa kita sedang menghadapi masa krisis. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama bergumul dengan apa yang terjadi. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kota Malang juga menghadapi seperti kota-kota yang lain. Jakarta, Manado. Dan hari ini kita dihimbau oleh pemerintah kota. Gereja-gereja terutama yang ada di Kota Malang untuk tidak berkumpul, bergerombol. Untuk tidak terjadi penyebaran virus semakin luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan malam hari ini adalah kuat menghadapi masa krisis. Bagaimana ketika masa krisis itu terjadi dalam kehidupan orang percaya? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Ketika sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang di luar kendali kita, di luar harapan kita, itu terjadi kepada diri kita, terjadi pada umat Tuhan. Seringkali kita ada di dalam titik nadir dalam hidup kita. Kita menghadapi masa krisis yang luar biasa sehingga kita hanya bisa, kenapa ini terjadi dalam hidupku? Kenapa bisa ini terjadi dalam hidupku? Ada seorang petenis dari Amerika. Dia 3 kali juara Wimbledon. Dan dia petenis yang luar biasa. Dan ketika di akhir masa pensiunnya, ketika dia divonis dia mengidap penyakit kanker.
Ada penggemar yang menulis email kepadanya dan berkata, "Kenapa ini bisa terjadi terhadap engkau?" Maka petenis ini menjawab, ada 5 juta orang yang belajar main tenis. Tapi hanya 5.000 orang yang bisa bermain tenis dengan baik. Dari 50.000 orang, hanya ada 200 orang yang bisa bermain tenis secara profesional. Dan 200 orang ini yang ikut dalam sebuah turnamen. Dan hanya 50 orang saja yang ikut di dalam sebuah turnamen internasional. Dan hanya 4 orang saja yang masuk di dalam final. Dan seterusnya, hanya 1 orang saja yang menjadi pemenang. Dia katakan, dan itu saya. Ketika itu terjadi dalam hidup saya tidak bertanya kenapa saya yang dipilih menjadi pemenang. Dan ketika saya divonis oleh dokter, saya mengidap sakit kanker. Saya pun tidak bertanya kepada Tuhan, kenapa saya yang dipilih sakit kanker. Karena saya yakin Tuhan punya rencana di dalam hidup saya. Untuk saya bisa menjadi berkat. Dalam masa krisis, saya akan memberi tips kepada Bapak Ibu sekalian. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya ketika mengalami masa krisis. Yang pertama adalah diam. Sekali lagi, ketika kita menghadapi masa krisis, yang perlu kita lakukan adalah diam. Ratapan 3 ayat 26, kita akan baca bersama-sama. Ratapan 3 ayat 26. Kitab Ratapan ini ditulis ketika bangsa Israel, umat Allah, umat pilihan itu ada di dalam pembuangan Babel. Mereka hidup dalam penderitaan. 70 tahun mereka ada di sana. Segala hal yang tidak baik menerpa mereka. Tetapi apa yang ditulis oleh penulis kitab Ratapan ini di dalam Ratapan 3 ayat 26 berkata demikian, dengar baik-baik. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sekali lagi saya bacakan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Maka Bapak Ibu yang terkasih, ketika masa krisis sesuatu yang tidak baik datang kepada kita. Sesuatu yang tidak kita harapkan menimpa dalam hidup kita. Yang perlu kita lakukan pertama adalah diam. Diam yang seperti apa, Pak? Diam di sini. Yang pertama kita mengkoreksi diri kita. Saya mau katakan apa yang kita alami hari ini akibat perbuatan kita di masa lalu. Apa yang kita alami hari ini akibat apa yang kita lakukan masa lalu. Dan apa yang akan kita terima masa depan akibat apa yang kita lakukan hari ini. Apa yang kita terima di masa yang akan datang adalah akibat apa yang kita lakukan hari ini. Maka saya mau katakan, persiapkan dirimu baik-baik. Buka pikiranmu dan perbaharui hati dan pikiranmu. Diam, yang saya mau katakan adalah mengkoreksi diri kita. Adakah kesalahan? Adalah keputusan-keputusan kita salah sehingga kita sampai dengan hari ini menerima apa yang tidak kita harapkan. Kita salah mengambil keputusan. Kita salah dalam mengambil tindakan. Kita menjadi orang yang salah dalam melakukan sesuatu. Sehingga akibatnya kita menghadapi masa krisis ini. Itu yang pertama. Dia mengkoreksi diri kita. Adakah keputusanku salah? Adakah tindakanku salah? Yang kedua, kita mau belajar seperti Ayub. Ayub, dia memperoleh apa yang buruk dalam hidupnya. Dalam sekejap anak-anaknya mati. Dalam sekejap semuanya hilang, hartanya hilang. Apakah Ayub melakukan dosa? Tidak. Ayub merenung. Dia menaburi tubuhnya dengan abu.
Sampai istrinya berkata, kutuki Tuhanmu, tinggalkan Tuhanmu. Tapi Ayub berkata, apakah engkau mau enaknya saja, yang enak saja dari Tuhan? Maka dalam diam kita mengkoreksi. Adakah keputusan-keputusan kita salah? Adakah tindakan-tindakan kita salah sampai kita menghadapi ini? Ataukah kita sudah lakukan perintah Tuhan seperti Ayub? Dia buat korban bakaran setiap hari. Dia takut anaknya berbuat dosa. Tapi toh dia terima apa yang buruk. Tapi Ayub tidak kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Dia berkata, seandainya aku diuji, aku akan timbul seperti emas. Maka dalam diam kita mengkoreksi hidup kita. Kalau apa yang kita terima hari ini bukan karena dosa kita. Kalau apa yang kita terima ini bukan karena kesalahan kita. Yakinlah bahwa Tuhan punya rencana untuk hidup. Katakan, Tuhan sedang menguji hidup saya. Dan katakan dengan iman, Tuhan punya rencana indah. Tuhan punya rencana indah buat hidupmu. Maka jangan gelisah, jangan takut, jangan gentar. Berdiam diri, koreksi dirimu. Apakah ada dosa? Dan lihat ke depan bahwa Allah turut bekerja. Roma 8 ayat 28. Dalam segala perkara Allah punya rencana. Allah punya rencana. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi kita. Saya percaya setiap kita yang dengar firman ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan yakinlah bahwa Allah turut bekerja. Sertakan dia dalam hidupmu. Abraham berkata, sekalipun tidak ada harapan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Maka dia menerima janji Tuhan. Tips yang pertama untuk kita kuat menghadapi masa krisis. Diam, koreksi dirimu. Koreksi dirimu. Maka yakinlah sesuatu yang baik Tuhan akan rancangkan. Jikalau karena akibat dosamu bertobatlah, minta ampun. Kalaupun itu tidak karena apa yang kau lakukan, engkau perbuat. Yakinlah Allah punya rencana buat setiap kita. Gunakan lebih banyak waktu berdiam di dalam hadirat Tuhan. Hari-hari ini kita perlu berdiam, berdoa, berlutut kepada Tuhan. Mohon perlindungan atas bangsa kita. Bangsa kita sedang menghadapi masa krisis. Maka bagian umat Tuhan, turuti perintah firman Tuhan. Turuti anjuran pemerintah. Diam dan berdoa. Tuhan menolong kita. Mari hari-hari ini kita mau diam di hadapan Tuhan. Dan tips yang kedua, untuk kita kuat menghadapi masa krisis. Setelah kita diam, kita mengkoreksi diri kita, adakah dosa, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Yang kedua adalah berpikirlah positif. Seringkali manusia ketika menghadapi sesuatu masalah yang buruk, dia menyalahkan keadaan. Dia mencari kambing hitam. Dia menyalahkan orang lain. Dia nyalahkan suaminya, dia salahkan istrinya, dia salahkan bosnya, dia salahkan teman-temannya. Ini semua terjadi karena dia. Ini semua terjadi karena keputusanmu yang salah. Manusia cenderung tidak mau disalahkan. Tapi mari dalam segala tekanan yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap punya pikiran positif. Berpikir positif itu sangat penting. Amsal 23 ayat 7 bagian A berkata seperti ini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Mari kita buat perhitungan dengan diri kita sendiri. Firman Tuhan berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Mari berdiam diri dan isi hidupmu,
isi pikiranmu dengan firman Tuhan. Maka engkau akan melihat janji-janji Tuhan. Itu memampukan engkau untuk berpikir positif. Jangan meratapi diri terlalu lama. Jangan menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan meskipun itu akibat orang lain. Jangan menyalahkan dia. Tapi carilah perkenanan Tuhan. Carilah perkenanan Tuhan. Tetap berpikir positif. Bagaimana caranya untuk mampu berpikir positif? Isi hatimu, isi pikiranmu dengan firman Tuhan. Jika engkau baik-baik dengar firman Tuhan, maka bejana hatimu akan dipenuhi oleh firman Tuhan. Engkau mampu memperkatakan firman setiap hari. Mari berpikir positif dan katakan firman Tuhan. Aku cakap menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari andalkan Tuhan. Dan tetaplah berpikir positif. Ya. Jangan meratapi diri. Jangan menyalahkan orang lain. Ya. Mari kita bangun pikiran-pikiran positif. Mari kita bangun dengan berlandaskan firman Tuhan. Sebab apa yang kita pikirkan seperti itulah kita. Mari kita memakai kacamata Tuhan dalam melihat diri kita sebagai ciptaan yang mulia dan berharga. Katakan, aku berharga di mata Tuhan. Diriku bukan kata orang. Masalah boleh datang tapi aku percaya Tuhan pasti menolong. Jika kita mengambil kesempatan dan melangkah dengan iman, dengan mempercayai bahwa bersama Tuhan tidak ada yang mustahil, maka Tuhan akan melakukan pekerjaan yang Dia ingin lakukan di dalam hidup kita. Dan kita mampu mengembangkan potensi-potensi kita. Jangan kita hanya ingin melihat sesuatu yang baik terjadi. Mari dalam segala hal, ketika masalah datang, kita mampu melihat janji Tuhan. Isi hatimu, isi pikiranmu, isi otakmu dengan firman. Dengan janji-janjinya. Benih firman yang Tuhan tanam harus bertumbuh dalam diri kita. Joyce Meyer, seorang pengkhotbah hebat. Seorang hamba Tuhan yang diurapi menceritakan bahwa sebelum dia menjadi hamba Tuhan, ia pernah memikul penderitaan selama bertahun-tahun akibat dari perlakuan kasar secara seksual, perkataan, pernikahan yang gagal, kejiwaan dan sakit hati. Ada dendam, ada kecewa. Kemudian hidupnya berubah dengan firman Tuhan. Dan ia meminta Tuhan untuk membukakan potensi-potensi dalam dirinya. Mari buka pikiranmu dengan firman Tuhan. Tuhan punya rencana untuk masalah, untuk krisis yang aku hadapi hari ini. Tuhan pasti menolong. Mari, Joyce Meyer mengawali pelayanannya dengan mengajar 25 orang di ruang tamunya. Dia mulai menggali potensinya. Dia mengajar hanya 25 orang saja. Kemudian sampai 5 tahun dia setia mengajar. Dan Tuhan menambahkan jiwa-jiwa hingga kini menjadi hamba Tuhan berskala internasional dan melayani Tuhan sampai ke berbagai belahan dunia. Setialah lakukan perkara-perkara kecil. Dalam menghadapi sesuatu yang buruk, yang pertama, tinggallah diam. Koreksi hati dan pikiranmu. Yang kedua, berpikirlah positif. Perkatakan firman. Perkatakan firman. Sebab segala penyakitku sudah ditanggungnya di kayu salib. Sebab segala dosa-dosaku sudah dibayarnya di kayu salib. Dan katakan, bersama Tuhan aku cakap menanggung segala perkara. Katakan perkataan-perkataan iman. Bangun dirimu dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, untuk kita kuat menghadapi masa krisis adalah jangan menjadi kecewa dan jangan marah. Tidak cukup hanya diam, tidak cukup hanya memperkatakan firman,
tapi buang marahmu, buang kecewamu. Yakobus 1 ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dan ada kata-kata bijak seperti ini. Jikalau engkau marah, jangan sekali-kali dalam amarahmu mengambil sebuah tindakan dan sebuah keputusan. Mari firman Tuhan katakan, amarah manusia tidak mengerjakan satu kebenaran pun di hadapan Allah. Mungkin keterpurukan, kegagalan, masalah yang kita terima membuat kita putus asa, membuat kita jengkel dan membuat kita marah. Ketika firman Tuhan datang untuk kota Niniwe dan Yunus diutus untuk mempertobatkan. Niniwe bertobat. Dan Yunus menjadi marah kepada Tuhan. Karena apa? Karena Niniwe diselamatkan. Pertama. Kedua, karena Tuhan memberikan pohon jara untuk dia. Dia bisa berteduh. Dia berteduh di sana. Tapi oleh perkenanan Tuhan, oleh perintah Tuhan, pohon jara itu dimakan oleh ulat. Yunus marah kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, layakkah engkau marah untuk sesuatu yang engkau tidak kerjakan? Kadang kita menganggap diri kita layak untuk menerimanya. Mari, ketika engkau menghadapi masa krisis, saya mau katakan turunkan standar hidupmu. Tinggallah tenang, perkatakan firman. Dan jangan marah, apalagi marah dan kecewa kepada Tuhan. Itu tidak mengerjakan sesuatu yang baik. Namun yang harus kita ingat adalah bahwa tidak ada yang dapat kita lakukan dalam kondisi marah. Sekali lagi, tidak ada yang bisa kita lakukan ketika kita dalam kondisi marah. Karena hati yang panas akan menimbulkan luka baru dan keputusan yang salah cenderung kita ambil ketika kita marah. Yang perlu kita lakukan adalah redakan amarah kita. Berusaha berdamai dengan diri sendiri, itu penting. Sekali lagi saya katakan, berusaha berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan. Ayub mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Ayub mampu berdamai dengan keadaan. Dan dia berkata, dia sanggup lakukan perkara-perkara besar dalam hidupku. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari, masih ada pelangi sehabis hujan. Dalam masa krisis yang perlu kita lakukan hari-hari ini, diam di hadirat Tuhan. Yang kedua, isi hatimu dengan firman Tuhan. Berpikirlah positif bahwa Allah punya rencana untuk bangsa kita, untuk kota kita. Dan jangan marah, jangan menjadi kecewa. Sebab Allah punya rencana buat bangsa kita, buat hidup orang-orang percaya. Sadari bahwa kita harus mengembangkan potensi diri. Allah punya rencana. Jangan menjadi kecewa, jangan menjadi marah. Jika kita mampu melakukan hal itu, maka kita akan melihat ujungnya pasti akan mendatangkan damai sejahtera. Dan janji dan kemenangan Tuhan akan terjadi bagi setiap kita. Percayalah bahwa Allah punya rencana untuk kehidupan kita. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Aku percaya Tuhan, Engkau ada di depan kami dan Engkau sedang membuka jalan buat kami. Kami tidak akan marah, kami tidak akan kecewa, tapi kami mampu berkata, Bapa, jadilah kehendak-Mu atas hidupku. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Ketika menghadapi masa krisis, tetap
tinggal di hadirat Tuhan. Perkataan-perkataan positif, perkataan-perkataan firman. Jangan marah dan menjadi kecewa. Andalkan Tuhan. Sebab Dia mampu melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang dapat kita pikirkan dan doakan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan. Kami masih ada hari ini. Tuhan, berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati daerah kami, berkati gereja kami, berkati umat-Mu Tuhan. Terima kasih jikalau Tuhan izinkan kami tidak ada bersama di satu gedung, tapi kami bersama-sama malam ini ada di dalam hadirat Tuhan. Perkenanan-Mu dan berkat-Mu atas sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Indonesia beroleh kemurahan Tuhan. Indonesia beroleh berkat Tuhan. Indonesia akan dibangkitkan oleh Tuhan. Anak-anak-Mu, umat-umat-Mu semuanya diberkati dan ditolong oleh Bapa. Turunlah damai sejahtera-Mu atas bangsa kami. Turunlah pembelaan-Mu atas bangsa kami. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.